Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai proses penjurnalan dan posting ke buku besar dari perusahaan yang sudah melakukan kegiatan operasional sebelumnya. Bagaimanakah proses penjurnalan dan posting ke buku besar tersebut? Berikut penjelasannya. Kantor pengacara Indang Jaya adalah perusahaan perseorangan yang dimiliki dan dikelola oleh Indang. Pada tanggal 1 Juli 2018, kantor pengacara Indang Jaya memiliki aset dan kewajiban sebagai berikut, di mana mereka sudah memiliki kas sebesar Rp1.000.000, piutang usaha senilai Rp3.200.000, perlengkapan senilai Rp850.000, tanah senilai Rp10 juta, dan utang usaha senilai Rp1.530.000. Kantor tersebut untuk sementara menyewa ruangan dan peralatan kantor, sambil menunggu pembangunan gedung kantor di atas tanah yang dibeli tahun lalu. Transaksi bisnis selama bulan Juli adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan transaksi yang terjadi di kantor pengacara Indang Jaya selama bulan Juli 2018. Berdasarkan transaksi ini, langkah pertama atau tahapan pertama, kita catat terlebih dahulu transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Nah, untuk mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum, kita mencatatnya secara urut waktu atau secara kronologis. Nah, berdasarkan transaksi, yang pertama dicatat terlebih dahulu adalah tanggal 2 Juli. Di mana tanggal 2 Juli ini kantor pengacara Indang Jaya menerima pembayaran tunai dari kliennya atas jasa sebesar Rp3.928.000. Nah, jurnal yang dicatat adalah pada tanggal 2 Juli dikarenakan menerima kas, berarti debitkan kas. Kita debitkan kas dan kreditkan pendapatan jasa senilai kas yang diterima atau pendapatan tunai yang diterima, yaitu Rp3.928.000. Di mana kode referensi untuk kas di sini adalah 111 dan pendapatan jasa adalah 401. Keterangan menerima pendapatan atas jasa dari klien. Transaksi berikutnya adalah tanggal 3 Juli. Membayar utang kepada kreditur Rp1.055.000. Jurnal yang dicatat tanggal 3 Juli adalah debitkan utang usaha dikarenakan pembayaran, berarti utang usahanya berkurang. Posisi debit. Dan kreditkan kas senilai Rp1.055.000 atau senilai utang yang dibayar. Kode referensi untuk utang usaha adalah 211 dan kas sama dengan yang di atas, yaitu 111. Keterangan membayar utang kepada kreditur. Berikutnya tanggal 5 Juli. Menerima kas dari Indang sebagai investasi tambahan. Nah, dalam hal ini, Tuan Indang menambahkan modal ke dalam perusahaannya, yaitu sebesar Rp3.700.000. Transaksi 5 Juli dicatat dengan mendebitkan kas dan mengkreditkan modal usaha. Dikarenakan Tuan Indang menambahkan investasinya, berarti modal usahanya bertambah sebesar Rp3.700.000 atau sebesar investasi tambahan. Kode referensi untuk kas sama dengan yang di atas dan untuk modal usaha 301. Keterangan penyerahan kas dari pemilik sebagai investasi tambahan. Berikutnya tanggal 6 Juli. Membayar sewa kantor bulanan sebesar Rp1.200.000. Jurnal yang dicatat pada tanggal 6 Juli adalah
Debitkan biaya sewa dikarenakan membayar sewa. Kreditkan kas senilai 1.200.000 atau senilai biaya sewa yang dibayar. Kode referensi untuk biaya sewa adalah 502 dan kode referensi untuk kas sama dengan yang di atas yaitu 111. Keterangan membayar sewa kantor. Berikutnya adalah tanggal 8 Juli. Membebankan jasa hukum pada klien yang dicatat sebagai piutang usaha sebesar 2.025.000. Jurnal yang dicatat adalah pada tanggal 8 Juli dengan mendebitkan piutang usaha dan mengkreditkan pendapatan jasa senilai 2.025.000. Kode referensi untuk piutang usaha adalah 112. Aktiva lancar yang kedua. Dan untuk pendapatan jasa 401 sama dengan yang di atas ya. Keterangannya, pembebanan jasa hukum pada klien yang dicatat sebagai piutang usaha. Berikutnya, tanggal 12 Juli. Membeli perlengkapan untuk operasional kantor secara kredit, yaitu senilai 245.000. Jurnal yang dicatat adalah tanggal 12 Juli, debitkan perlengkapan kantor, karena dibeli berarti perlengkapan kantornya bertambah posisi debit. Kreditkan utang usaha dikarenakan pembelian perlengkapan kantor dilakukan secara kredit, maka akan muncul utang usaha, yaitu senilai 245.000 atau senilai perlengkapan yang dibeli secara kredit. Kode referensi untuk perlengkapan yaitu 113 dan untuk utang usaha 211. Keterangan membeli perlengkapan secara kredit. Berikutnya tanggal 18 Juli. Menerima kas atas pelunasan piutang dari klien senilai 3 juta rupiah. Nah, jurnal yang dicatat adalah tanggal 18 Juli, yaitu dengan mendebitkan kas karena penerimaan piutang usaha kas bertambah dan kreditkan piutang usaha. Piutang usahanya diterima berarti berkurang posisi kredit, yaitu senilai yang diterima yaitu 3 juta rupiah. Nah, kode referensi kas 111 dan piutang usaha 112. Keterangannya menerima pelunasan piutang. Berikutnya tanggal 21 Juli. Menerima tagihan atas jasa bantuan hukum yang diterima dari Lembaga Bantuan Hukum Dian Kasih untuk bulan Juli, di mana akan dilakukan pembayaran pada tanggal 10 Agustus sebesar 1.635.000. Nah, jurnal yang dicatat untuk transaksi tanggal 21 adalah debitkan biaya bantuan hukum, kreditkan utang usaha dikarenakan belum dibayar, maka muncul utang usaha senilai 1.635.000. 1.635.000 atau senilai biaya bantuan hukum yang diterima. Kode referensi untuk biaya bantuan hukum adalah 501. Dan untuk utang usaha sama dengan yang tadi yaitu 211. Keterangannya menerima tagihan atas jasa bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Dian Kasih. Transaksi berikutnya yaitu tanggal 28 Juli. Membayar biaya gaji karyawan yaitu senilai 850.000. Biaya jasa membersihkan kantor 250.000, ini untuk pihak eksternal pembayarannya. Kemudian ada biaya utilitas yaitu listrik, air, telepon senilai 325.000 dan biaya lain-lain senilai 75.000.
Jurnal yang dicatat atas transaksi tanggal 28 adalah debitkan biaya gaji, yaitu sebesar biaya gaji yang dibayar 850.000. Debitkan biaya utilitas, yaitu senilai 325.000. Debitkan biaya jasa kebersihan, yaitu 250.000. Debitkan biaya lain-lain, yaitu senilai 75.000. Dan kreditkan kas, yaitu senilai 1.500.000 atau senilai total biaya yang dikeluarkan. Kode referensi untuk biaya gaji yaitu 503, utilitas 504, biaya jasa kebersihan 505, dan biaya lain-lain 507. Keterangannya membayar gaji, utilitas, jasa kebersihan, dan biaya lain-lain. Berikutnya tanggal 30 Juli. Setelah dihitung, perlengkapan yang tersisa adalah 980.000. Nah, berarti biaya perlengkapan selama bulan Juli sebesar 115.000. Dari mana datangnya? Nah, kita dapatkan dari saldo awal. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa saldo awal nilainya 850.000 ditambah pembelian. Nah, pembelian terjadi pada tanggal 12 yaitu 245.000 dikurangi sisa di akhir bulan sebesar 980.000. Nah, ini kita dapatkan berdasarkan informasi yaitu setelah dihitung perlengkapan yang tersisa. Nah, ini dia. Sehingga berdasarkan informasi tersebut diketahuilah bahwasannya perlengkapan yang terpakai adalah Rp115.000. Jurnal yang dicatat untuk tanggal 30 Juli adalah debitkan biaya perlengkapan. Karena perlengkapan yang terpakai itu dihitung sebagai biaya perlengkapan. Dan kreditkan perlengkapan itu sendiri, yaitu senilai Rp115.000 atau senilai perlengkapan yang habis terpakai. Kode referensi untuk biaya perlengkapan adalah 506 dan perlengkapan sama dengan kode yang sebelumnya yaitu 113. Keterangannya mencatat perlengkapan yang terpakai. Terakhir, transaksi tanggal 31 Juli. Di mana Indang menarik tunai uang 1 juta dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, jurnal yang dicatat untuk 31 Juli tersebut adalah debitkan prive, kreditkan kas, yaitu senilai 1 juta rupiah atau senilai uang perusahaan yang ditarik oleh Indang. Kode referensi untuk prive adalah 302. Dan kas yaitu 111. Keterangan mengambil kas untuk kepentingan pribadi. Nah, setelah semua transaksi dicatat ke dalam jurnal, maka langkah berikutnya adalah kita pindahkan semua akun yang ada di jurnal ke buku besar atau yang disebut juga dengan posting. Berdasarkan kode akun pertama yang diposting ke buku besar terlebih dahulu adalah akun kas dengan kode 111. Langkah awal diposting terlebih dahulu adalah saldo awal. Saldo awal diketahui berdasarkan informasi soal yaitu pada tanggal 1 Juli 2018 kantor pengacara Indang Jaya memiliki kas senilai 1 juta rupiah. Kita letakkan pada kolom jumlah posisi debit. Langkah berikutnya kita posting semua akun kas yang ada di jurnal umum, dimulai dari jurnal umum halaman pertama terlebih dahulu. Pada jurnal umum halaman pertama, akun kas kita temui pada tanggal 2. Posisinya debit yaitu senilai 3.928.000 dengan keterangan menerima pendapatan atas jasa dari klien. Kita posting ke buku besar yaitu tanggal 2 Juli. Menerima pendapatan
referensi dari jurnal umum halaman pertama, posisi debit 3.928.000 sehingga saldo kas bertambah menjadi 4.928.000. Langkah berikutnya kita cek lagi di jurnal umum halaman pertama. Pada tanggal 3, akun kas posisi kredit 1.055.000. Kemudian tanggal 5, akun kas posisi debit senilai 3.700.000. Keterangan penyerahan kas dari pemilik sebagai investasi. Kemudian tanggal 6 ada akun kas berposisi kredit yaitu senilai 1.200.000. Keterangannya membayar sewa kantor. Nah, semua akun kas tersebut kita posting ke buku besar, yaitu tanggal 3 membayar utang 1.055.000 kredit, kemudian tanggal 5 menerima kas 3.700.000 berposisi debit, tanggal 6 membayar sewa yaitu 1.200.000 posisi kredit. Selanjutnya kita cek pada jurnal umum halaman kedua. Di mana di sini pada jurnal umum halaman kedua, akun kas terdapat pada tanggal 18 posisi debit yaitu 3 juta menerima pelunasan piutang. Kemudian pada tanggal 28 posisi kredit yaitu membayar biaya, dan tanggal 31 posisi kredit yaitu adanya prepay. Nah, kita posting ke buku besar, di mana jurnal umum halaman kedua pada tanggal 18 menerima piutang posisi debit, tanggal 28 membayar biaya posisi kredit, dan terakhir tanggal 31 Juli adanya prepay posisi kredit 1 juta, sehingga pada tanggal 31 Juli saldo akun kas senilai 6.873.000. Langkah selanjutnya adalah kita posting akun piutang usaha yaitu dengan kode akun 112 sama dengan akun kas. Langkah pertama, diposting terlebih dahulu saldo awal piutang usaha, di mana informasi saldo awal ini kita dapatkan berdasarkan informasi soal yang menyatakan bahwasannya pada tanggal 1 Juli kantor pengacara Indang Jaya memiliki piutang usaha senilai Rp3.200.000, di mana posisinya debit, ya, kita letakkan posisi debit. Langkah selanjutnya kita cek jurnal umum halaman pertama terlebih dahulu. Nah, pada jurnal umum halaman pertama kita lihat piutang usaha berada pada tanggal 8 senilai Rp2.025.000. Keterangannya pembebanan jasa hukum pada klien yang dicatat sebagai piutang usaha. Kita posting ke buku besar yaitu tanggal 8, keterangannya mencatat piutang usaha, posisi debit, referensi dari jurnal umum halaman pertama ya. Posisi debit senilai Rp2.025.000 sehingga saldo dari piutang usaha bertambah menjadi Rp5.225.000. Selanjutnya kita cek di jurnal umum halaman kedua, di mana akun piutang usaha berada pada tanggal 18 Juli. Tanggal 18 Juli posisi kredit senilai 3 juta. Keterangannya menerima pelunasan piutang. Nah, di sini tanggal 18 Juli menerima pelunasan piutang, referensinya dari jurnal umum halaman kedua, posisi kredit 3 juta, sehingga jumlah piutang usaha menjadi Rp2.225.000. Selanjutnya kita posting akun perlengkapan dengan kode 113.
sama dengan akun buku besar yang sebelumnya. Langkah pertama, posting dulu saldo awal, yaitu senilai 850.000 didapatkan dari informasi atau keterangan soal, di mana saldo awal kantor pengacara Indang Jaya perlengkapannya senilai 850.000. Langkah berikutnya adalah kita cek akun perlengkapan pada jurnal umum halaman pertama terlebih dahulu, di mana pada halaman pertama ini perlengkapan kita temui pada tanggal 12. Akun perlengkapan berada pada tanggal 12, yaitu posisi debit senilai 245.000. Keterangannya membeli perlengkapan secara kredit. Nah, kita posting ke buku besar. Nah, ini dia tanggal 12, referensinya dari jurnal umum halaman pertama, posisi debit, sehingga saldo menjadi 1.095.000. Selanjutnya kita cek jurnal umum halaman ke-2, akun perlengkapan berada pada tanggal 30 Juli. Posisi kredit senilai 115.000. Ya, keterangannya mencatat perlengkapan yang terpakai. Posting ke buku besar. Ini dia tanggal 28 Juli. Keterangannya perlengkapan yang terpakai, referensinya dari jurnal umum halaman 2, posisi kredit 115.000, sehingga saldo perlengkapan menjadi 980.000. Berikutnya kita posting buku besar untuk tanah. Nah, tanah ini tidak ada transaksi di jurnal, tetapi kita hanya memindahkan berdasarkan saldo awal yang ada pada informasi soal saja, yaitu 1 Juli. Di soal dinyatakan bahwasannya tanah memiliki nilai 10 juta rupiah. Langkah selanjutnya kita posting utang usaha. Utang usaha kodenya 211. Langkah awal, posting terlebih dahulu saldo awal utang usaha yang ada pada informasi soal, yaitu per 1 Juli 2018 bahwasannya kantor pengacara Indang Jaya memiliki saldo awal utang usahanya senilai 1.530.000. Langkah berikutnya adalah kita cek jurnal umum halaman pertama. Akun utang usaha kita temui pada tanggal 3 Juli. 3 Juli di mana posisinya adalah debit senilai 1.055.000, keterangannya membayar utang kepada kreditur. Kemudian masih pada jurnal umum halaman pertama, akun utang usaha ditemui pada tanggal 12 Juli. Posisi kredit yaitu senilai 245.000. Langkah berikutnya diposting ke buku besar, yaitu tanggal 3 membayar utang. Jurnal umum referensi halaman pertama, nilainya debit senilai 1.055.000. Kemudian tanggal 12 membeli perlengkapan, masih dari jurnal umum halaman pertama, posisi kredit 245.000, sehingga jumlah utang usaha 720.000. Berikutnya dicek di halaman jurnal kedua, yaitu utang usaha berada pada tanggal 21 Juli. Cuma satu pada jurnal umum halaman kedua. Kita posting ke buku besar, yaitu 21 Juli menerima tagihan referensi dari jurnal umum halaman kedua senilai Rp1.635.000, sehingga total utang usaha menjadi Rp2.355.000. Langkah selanjutnya adalah
membuat buku besar untuk modal usaha, di mana modal usaha kodenya adalah 301. Langkah awal yaitu dengan memposting saldo awal dari modal usaha. Saldo awal ini didapatkan berdasarkan informasi awal soal. Dinyatakan di sana ada aktiva dan kewajiban perusahaan. Jumlahkan atau totalkan aktiva yang ada pada informasi awal soal dikurangi dengan kewajiban. Maka hasilnya adalah modal usaha. Selanjutnya yaitu posting akun modal usaha yang ada di jurnal umum. Kita cek dulu di halaman pertama. Jurnal umum halaman pertama, modal usaha ditemui pada tanggal 5, yaitu posisinya kredit senilai 3.700.000. Keterangannya penyerahan kas dari pemilik sebagai investasi tambahan. Nah, diposting ke buku besar modal usaha. Posisinya kredit yaitu 3.700.000. Sehingga modal usaha menjadi 17.220. Berikutnya yang diposting adalah privé, yaitu dengan kode akun 302. Nah, di mana privé ditemui pada jurnal umum halaman kedua, yaitu pada tanggal 31 Juli. Posisinya debit senilai 1 juta. Kita posting ke buku besar, posisi debit senilai 1 juta. Selanjutnya adalah kita posting akun pendapatan jasa dengan kode 401. Di mana kita cek dulu jurnal umum halaman pertama. Di sini tanggal 2 Juli ada akun pendapatan jasa posisi kredit yaitu senilai 3.928.000. Kemudian pada tanggal 8 ada akun pendapatan jasa posisi kredit yaitu senilai 2.025.000. Pada jurnal umum halaman kedua tidak ditemui akun pendapatan jasa. Berikutnya kita posting ke buku besar yaitu pada tanggal 2 Juli dan 8 Juli posisi kredit sehingga saldo akun pendapatan jasa menjadi 5.953.000. Berikutnya diposting adalah biaya bantuan hukum dengan kode 501. Posisi berada pada jurnal umum halaman kedua yaitu senilai 1.635.000 debit. Ya, tanggal 21. Posting ke buku besar tanggal 21, posisi debit, jumlahnya debit 1.635.000. Berikutnya diposting adalah akun biaya sewa dengan kode 502, posisi debit. Kemudian akun biaya gaji dengan kode 503, posisi debit. Berikutnya ada akun biaya utilitas dengan kode 504. Kemudian ada biaya jasa kebersihan dengan kode akun 505. Biaya perlengkapan 506. Biaya lain-lain 507. Di mana semua biaya ini posisinya debit. Selanjutnya adalah pindahkan semua saldo akun buku besar ke neraca saldo, di mana ada saldo akun kas senilai 6.873.000, ada saldo piutang usaha senilai 2.225.000, ada saldo perlengkapan senilai 980.000. Nah, pindahkan saldo tersebut ke neraca saldo. Kas, ini saldonya, piutang, perlengkapan, kemudian
ada saldo akun tanah, utang usaha, modal usaha, privy. Semua saldo-saldo tersebut pindahkan ke neraca saldo sampai ke pemindahan saldo dari biaya lain-lain. Sehingga per 31 Juli 2018 didapatkanlah jumlah neraca saldo senilai 25.528.000. Jumlah debit dan kredit harus sama. Jika tidak sama, perlu dilakukan pengecekan terhadap penjurnalan dan posting ke buku besar. Demikianlah penjelasannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.